Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari hari ini kita belajar kembali terkait dengan modul 146 terkait dengan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dalam modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nenga Sukriyase, calon guru penggerak angkatan ke-9 instansi SD Negeri 1 Penumpukan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan fasilitator Ninengah Budiasih dan pengajar praktik Iketut Mandi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menganalisis dua kasus yang akan saya terapkan segitiga restitusi, mari kita kembali mengenal atau mempelajari konsep apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan 3 tahap yang bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menganalisis sebuah kasus, sehingga dalam proses penganalisisannya kita menemukan sebuah solusi yang terbaik dalam kasus tersebut. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap penting yang harus dilakukan keseluruhannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas merupakan prinsip untuk menstabilkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa dengan memberikan penguatan bahwa sebuah kesalahan yang mereka lakukan merupakan proses pembelajaran untuk menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Artinya bahwa di sini kita tidak langsung menjudge bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu langsung salah. Hanya saja kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menstabilkan kesalahan yang sudah mereka buat. Kemudian di tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini kita memberikan sebuah pemahaman kepada siswa yang salah atau bermasalah bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam tahap ini guru berperan untuk menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya bahwa seorang guru tidak langsung serta-merta menyalahkan terkait dengan permasalahan siswa. Kita memberikan sebuah validasi terkait dengan tindakan yang salah. Tindakan ini penting kita lakukan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada siswa bahwa semua permasalahan yang mereka perbuat tidak selamanya merupakan sebuah permasalahan yang salah. Sehingga disinilah pentingnya kita memberikan stimulus respon menjadi stimulus yang proaktif. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan merupakan sebuah proses di mana kita memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dirinya sendiri dan mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Proses ini sangat penting dilaksanakan untuk mengkaitkan terkait dengan permasalahan yang sudah mereka buat serta keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Sehingga dari sinilah kita mampu mengorganisir terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa serta apa konsekuensi yang harus dia dapat yang sebenarnya kita sudah buat melalui sebuah kesepakatan kelas. Baiklah Bapak Ibu hebat dimanapun berada, agar kita lebih paham terkait dengan konsep segitiga restitusi ini, mari kita simak 2 kasus terkait dengan kasus yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Maya. Sekarang duduk dulu ya. Oke, santai aja dulu Maya. Maya, Pak Nengah panggil hari ini ke ruangan Pak Nengah. Sudah tahu alasannya atau belum? Sudah. Oke, jadi sesuai dengan laporan dari teman-teman kamu ya. Jadi Pak Nengah ada laporan nih dari teman-teman sekelasmu katanya di jam pagi tadi di dalam kelasnya ada suara telepon bunyi di dalam kelas dan mengganggu proses pembelajarannya ya. Nah, jadi dari usul dan dari apa yang sudah dilihat tadi
bahwa kamu membawa handphone, katanya seperti itu kan? Oke, benar ya, seperti itu ya. Nah, jadi gini, Maya, kalau dilihat dari kamu bawa handphone ini sebenarnya bisa dipakai. Sebelumnya Pak Nana juga menemukan kakak kelasmu juga seperti itu, bawa handphone ke kelas, dan dibawa di dalam kelas. Nah, jadi kamu tenang aja nih, Pak Nana tidak akan marah soal itu. Jadi sesuatu hal yang berharga mungkin sering dibawa oleh kakak kelas. Tapi Pak Tengah ingin tahu alasannya kenapa Dek Maya bawa handphone ke rumah, jadi bawa handphone ke sekolah. Ya Pak nggak tahu apa alasan Maya bawa handphone ke sekolah. Ini Pak, silakan dulu sama Pak. Baik Pak, saya tahu perilaku saya yang tadi adalah perilaku yang salah. Saya membawa HP ke sekolah karena ingin menghubungi orang tua. Orang tua saya jauh Pak perjalanannya, jadi saya tidak bisa menghubungi orang tua saya. Jadi rumahnya jauh, jadi alasannya seperti itu ya. Jadi karena Maya rumahnya jauh, jadi Maya bawa handphone ke rumah. Nanti pada saat pulang sekolah ya bisa dihubungi orang tuanya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi Pak Tengah yakin bahwa Maya jujur dengan jawaban itu dan bukan atas motif yang lain. Tetapi Maya tahu enggak bahwa kita punya kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, atau karena bilang tata tertib, tahu ya tata tertibnya apa nah kalau di sekolah? Tidak boleh merasa, tidak boleh membawa handphone atau bertanggung jawab. Dek Maya tahu kenapa sekolah kita membuat aturan atau kesepakatan kelas itu? Karena nanti jika hilang, maka pihak sekolah tidak bisa menilai. Tahu bahwa kita di sekolah melarang hal itu. Kenapa kita tidak boleh membawa handphone atau alat-alat elektronik? Bukan hanya elektronik sih sebenarnya, ada juga barang-barang penting yang tidak boleh kita bawa ke sekolah. Karena apa? Takutnya nanti kalau kamu bawa sekolah terus ada kehilangan akan banyak lagi imbasnya. Belum lagi nanti kalau kamu bawa handphone, jika sekarang Pak Nana tidak ya, Pak Nana takutkan nanti teman-temanmu akan berimbas juga handphone lagi besok. Nanti kita di sekolah akan memperbolehkan bawa handphone jika kalau ke sekolah, kamu bawa handphone, kamu bawa handphone untuk foto-foto bersama dengan teman-teman. Nah, karena kesepakatan sekolah kita seperti itu, tidak boleh bawa barang berharga, dan alasan Maya juga sangat logis karena untuk menelpon orang tua. Jadi Pak Tengah inginkan sekarang gangguin dulu, jangan bawa handphone. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan Maya, kira-kira Maya tahu enggak bagaimana menyelesaikannya sekarang untuk permasalahan untuk menelpon orang tua? Mungkin saya bisa menyuruh guru. Betul sekali. Jika memang Maya ingin seperti itu kan ya, jadi mungkin Maya bisa minta tolong sama Pak Tengah kalau jam pulang sekolah nanti yang hubungi. Tetapi kalau memang urgen sekali anak Maya harus bawa handphone sekolah kan, boleh nanti bawa handphone, tapi di sebelum jam pelajaran handphone itu Maya harus diputar sama Pak. Jadi ditaruhnya di ruang guru atau ruang kepala sekolah. Jadi misalnya mau pulang, itu untuk nelpon. Ya, jadi kita sudah punya nih kesepakatan kelas, Maya harus ikuti, dan solusi dari apa yang menjadi permasalahan dia bisa kita selesaikan dengan cara itu jam handphone guru, nanti pihak guru yang menelpon. Yang kedua, Maya bawa handphone boleh, tapi dititipkan di guru. Jadi tidak Maya sembarangan membawa handphone kemudian menggunakan. Ya, jadi seperti itu untuk
kesalahan saya ini Pak Tengah kembali meyakinkan kepada Maya ini adalah permasalahan kita bersama Maya. Jadi teman-teman juga kakak kelasmu juga pernah melakukan itu dan Pak Tengah juga melakukan pendampingan seperti ini ya. Jadi kita di dalam kelas terus ikut dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Oke ya, saya ya. Nah, karena sekarang masih ada jam pelajaran, cukup dulu sampai di sana. Nanti Pak Tengah juga akan tegas di luar sekolah permasalahan. Ya, kan Maya boleh kelas. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi, Kak Bayu. Pagi. Sudah makan, Nak? Sudah ya. Jadi hari ini Pak Nah panggil Bayu ke sini ya. Kira-kira Bayu tahu enggak apa yang menyebabkan Pak Nah panggil ke ruangan Pak Nah? Tidak tahu. Kalau boleh tahu gara-gara apa ya? Oke, nah ini loh Nak. Jadi hari ini ada Pak Nah dapat laporan dari beberapa guru, wali kelasmu juga bahwa kamu sering datang terlambat dan juga nilai kamu sering ada penurunan. Nah, Pak Nah ingin tahu nih, nah ya, apa benar seperti ini ke kamu datang terlambat? Iya Pak. Oh, berarti kamu datang terlambat ketika datang ke sekolah paginya ya? Ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Nengah sih gini nak ya, masalah kamu datang terlambat, tidak tepat waktu, kakak kelasmu juga sering melakukan seperti itu. Jadi Pak Nengah tidak akan mau tahu dan tidak akan menyalahkan diri. Jadi bagi Pak Nengah itu adalah sebuah kesalahan biasa yang sering dilakukan oleh kakak kelasmu juga dan sekarang juga Nak Bayu lakukan itu. Nah, yang ingin Pak Nengah tahu nih kira-kira Nak Bayu itu terlambat ke sekolah karena apa? Mungkin gara-gara saya terlalu bermain HP sehingga saya bermain sampai larut malam. Oh, berarti sekarang Pak Nengah tahu nih. Pak Nengah ingin gini lagi. Kamu main HP sampai malam, ya. Jadi sampai larut malam nih kamu. Berarti kamu sudah tahu ya kesalahan kamu sekarang ada di mana? Kamu tidak datang terlambat ke sekolah yang pertama dan yang kedua kamu bermain HP sampai malam ya. Nah, jadi seperti ini Nak Bayu. Kita kan kamu kan sebagai pelajar, ya Nak? Ya. Kamu sebagai siswa yang harus belajar. Karena tidak menyalahkan lagi kamu main HP. Karena itu adalah teknologi Nak. Main HP sih biasa. Semua anak-anak juga harus bermain HP. Karena tidak boleh kamu gaptek teknologi. Hanya saja Pak Nengah inginkan anak kamu itu harus memporsir menggunakan handphone ya, gunakan HP apa namanya seefektif mungkin. Nah, kalau memang jam belajar belajar, kalau kamu tidur tidur, kalau kamu ada waktu untuk bermain HP silakan. Nah sekarang jika seperti itu Pak Nengah ingin tahu lagi enggak, kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Apa kesepakatan kita? Tidak boleh datang terlambat. Iya, bukan tidak boleh, harus datang tepat waktu saat belajar ya. Jadi kesepakatan kelas kita adalah kita harus hadir tepat waktu di dalam kelas, baik kamu baik Pak Nengah juga. Jadi nah sekarang kamu sudah lakukan itu dan kamu sudah tahu kesepakatan kelas itu, Pak Nengah inginkan
Mari kita sama-sama untuk mentaati itu kesepakatan kelas ya. Iya. Jadi sekarang Pak Nengah pengen mereview lagi dari dirimu. Apa yang kamu bisa lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Tidak bermain HP sampai larut malam. Oke, tidak bermain HP sampai larut malam. Dan ingat juga nak, kamu harus rajin belajar. Karena nilaimu sebelum-sebelumnya pernah lihat ini nilaimu tinggi. Nah justru di beberapa ulangan dengan wali kelasmu kok menurun. Jadi itu yang menjadi fokusnya ya. Jadi Pak Nah ingatkan kembali, kamu harus belajar dengan baik ya. Oke, silahkan kamu boleh masuk ke kelas, belajar kembali untuk jadwal hari ini. Terima kasih nak ya. Silakan.